Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan masih seputar aksi demonstrasi Indonesia Gelap. Dasmu. Karena teman-teman, saya itu menemukan sebuah gambar dan beberapa video di mana ada ataupun terjadi bagi-bagi uang dalam aksi Indonesia Gelap ini. Waduh. Selain itu, saya juga menemukan sebuah gambar di mana salah satu elit partai politik yang warnanya merah itu ingin menunggangi aksi ini. Dan saya sih nggak percaya ya ingin menunggangi. Mungkin sudah menunggangi kali ya. Dan yang terakhir, ini ada video yang sangat luar biasa di mana tim Prabowo Gibran membongkar bagaimana strategi-strategi dari PDIP atau elit-elitnya ingin memisahkan hubungan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apa ini? Apa yang dilingkari itu? Bagi-bagi duit. Kami bukan komunitas. Waduh. Cair. Sebelum terjadi aksi demo Indonesia Gelap, ada politisi PDIP yang menggerakkan para mahasiswa lewat akun Instagramnya. Waduh. Seruan untuk turun ke jalan. Kalian semua ditunggu di Medan Juang. Wih, ngeri sekali. Ditunggu di Medan Juang, teman-teman ya. Agar Indonesia Gelap dalam demonstrasi kemarin itu tanggapan dari pemerintah seperti apa, Mas? Itu inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia Gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Demo mahasiswa #Indonesia Gelap, muke lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak ke orang miskin, petani, penegakan hukum, lu malah ngamuk. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi pengen kebijakan-kebijakan ini dicabut. Contoh kaum intelektual kayak bang ini, dia kan katanya pinter, intelektual, melek politik, tapi malah paling depan dukung minta kebijakan yang bela rakyat kecil beneran buat dicabut. Alasannya kenapa bang? Apa karena abang udah lobet 16%? Yang kocaknya lagi, demo itu pada nututnya aneh nih lo lihat. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Minta penolakan efisiensi anggaran, menolak program makan bergizi gratis. Gak ada lo demoin soal perampasan aset, soal sembako murah, pupuk murah, pakan ternak murah, yang emang bener-bener mihak rakyat kecil. Nggak ada demo juga soal Hasto yang mangkir dari KPK. Yang rakyat beneran yang dibawa kalau kaum intelektualnya pada coba mikirin perutnya sendiri. Kagak ada yang bener-bener mikirin dampak langsungnya ke rakyat kecil. Coba mahasiswa yang lebih berkepala dingin, gue mau denger pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi kita melihat masih ada kelompok-kelompok yang berupaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan kemarin, beberapa hari lalu Pak Prabowo menegaskan, ada yang coba-coba memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Itu tidak mungkin bisa terjadi, kata dia. Tapi kelompok-kelompok yang ingin memecah belah ini tidak mundur, masih tetap juga ada. Nah, bagaimana Mas Sahal melihat ini? Betul, jadi itu menarik. Jadi ada upaya divide et impera. Jadi Pak Prabowo sudah menyadari itu gitu, eksplisit menegaskan divide et impera, dan itu adalah agenda yang asing lah ininya ya. Asing akan diuntungkan kalau itu terjadi. Nah, yang menarik itu pernyataan Pak Jokowi di acara Mata Najwa kemarin, Bang Zulfan. Yang wawancara itu ya. Ketika ditanya oleh Najwa Shihab mengenai gerakan Adili Jokowi, Pak Jokowi itu kayaknya pertama kali menegaskan sikapnya ya, bahwa itu dalam demokrasi biasalah gitu ya, orang menyatakan sikap, tapi itu menurut dia adalah ekspresi kalah pilpres gitu loh. Iya. Jadi memang ini larinya ke soal residu pilpres yang memang sudah kita bicarakan juga gitu ya. Tapi ini menariknya yang
yang tanggapan terhadap soal itu, Bang Zulfan. Jadi misalnya Andi Budiman dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa upaya untuk memisahkan, menceraikan Jokowi dengan Prabowo itu sebenarnya sesuatu yang sia-sia gitu. Mas Jeffrey juga berkali-kali menyebutkan itu utopia lah gitu ya. Itu mimpi siang bolong lah gitu. Nah, malah mereka berdua ini menurut Andi Budiman, Bro Andi, itu mereka sebenarnya malah makin kental begitu diupayakan untuk dipisahkan malah makin menyatu. Nah, yang menarik itu responnya Deddy Sitorus dari PDIP. Salah satu pernyataannya menyatakan bahwa ya mereka keduanya harus dipisahkan gitu. Jadi memang ada intention dari pihak PDIP untuk memisahkan keduanya gitu. Memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kemudian Ibu Mega merapat ke Pak Prabowo gitu. Enak kali dan ini sejalan dengan pernyataan Pak Jokowi tadi bahwa upaya untuk menyerang Jokowi secara terus-menerus ya, salah satunya melalui gerakan Adili Jokowi itu hubungannya dengan kalah Pilpres gitu. Jadi ini saling berkaitan gitu. Jadi seakan-akan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya di Muslimat NU itu ditanggapi oleh Pak Jokowi yang sebenarnya memperkuat bahwa ini adalah sesuatu yang kaitannya dengan hasil kekalahan Pilpres kemarin dan kita tahu siapa gitu loh. Menurut saya sih jadi terlobet ya kan. Ya, jadi begini kalau kita lihat pengalaman ya, perjalanan PDIP misalnya setiap selesai 2 periode itu bermusuhan dengan Pak Jokowi, Pak SBY kan gitu. Kemudian Pak Jokowi 2 periode bermusuhan lagi. Memang sudah biasa sebenarnya bukan membangun persahabatan, membangun permusuhan. Oleh karena itu mereka bagi mereka harus memperjuangkan bagaimana Pak Prabowo ini membangun permusuhan dengan Pak Jokowi. Gitu loh. Nah, jadi itu sudah menjadi karakter juga ini. Bahasan kita minggu lalu seperti Sintayong itu ya. Ini masalah karakter juga ini. Nah, karakter memecah belah, karakter memang bermusuhan. Ini pasti bukan baru, tetapi pokoknya yang berbeda, yang tidak sepakat, yang tidak bisa diatur, itu lawan. Nah, ini bahaya sekali. Mas JG bagaimana, Mas JG? Bro Lim? Sekarang sudah dalam posisi nggak terlalu khawatir, Bang Julvan, karena kalau kita cermati sebenarnya kelompok yang selalu mencoba memecah belah ini kan kelompok yang memang sudah terbiasa dalam tradisi politik kita. Kalau kalah itu nggak pernah bisa ikhlas untuk menerima kekalahan, dan selalu juga berusaha untuk menolak setiap pihak lain yang menang. Kebenaran, hal apapun yang menyangkut kebaikan, seolah-olah mereka yang monopoli, mereka yang punya, bahwa hanya mereka saja yang bisa mampu membangun bangsa ini ke depan, dan hanya mereka saja yang punya kemampuan untuk itu. Kira-kira seperti itulah selalu yang mereka pikirkan. Yang lalu mungkin saya khawatir cara-cara seperti ini akan kemudian bisa memprovokasi antara dan Pak Jokowi. Tetapi setelah kita lihat beberapa bulan terakhir, setiap ada dorongan yang begitu keras untuk membenturkan mereka, maka salah satu di antaranya, terutama di sisi Pak Prabowo, kemudian mengklarifikasi dan kemudian menyampaikan ke publik bahwa tidak mungkin dia bisa dibenturkan dengan Pak Jokowi, begitu. Dan saya juga makin percaya di hati kedua orang ini, mereka sadari bahwa bersamanya mereka sampai hari ini adalah penyatuan beberapa tahun yang lalu keterbelahan yang terjadi pada bangsa kita sebenarnya, Bang Julvan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur ke depan, hubungan baik di antara mereka berdua yang mereka bina selama ini adalah simbol dari penyatuan dari keterbelahan bangsa kita yang lalu-lalu. Begitu. Jadi kalau sekarang masih ada segelintir orang yang kemudian masih asik bermain di media sosial dan selalu menyuarakan keterbelahan ini,
ya memang orang ini, kelompok-kelompok orang ini memang kelompok-kelompok orang yang dalam tradisi politik kita nggak pernah punya kebesaran hati dalam berkompetisi, kalau kalah mengakui kekalahan begitu. Ya. Mereka nggak pernah hanya membangun ingin bangsa, ya kan? menang dan hanya mengakui bahwa kemenangan mereka yang baik, bahwa hanya mereka yang mampu membangun negara ini. Kira-kira mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok yang terlalu yakin bahwa hanya mereka yang bisa membangun bangsa ini ke depan. Kira-kira begitu, Bang Julvan. Kalau saya lihat Ya. ya, saya nggak terlalu Ya. khawatir karena makin hari mereka makin Makin mengecil mesra, ya. dan makin hari banyak orang kemudian menyadari bahwa karakter seperti ini adalah karakter yang tidak akan berguna untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar ke depan. Dan lambat dan pasti kita percaya bahwa kelompok ini akan makin mengecil sejalan dengan waktu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana terjadi aksi bagi-bagi uang dalam demonstrasi Indonesia Gelap. Gimana menurut kalian? Ada nggak yang bisa memvalidasi apakah ini beneran terjadi aksi bagi-bagi uang atau tidak, teman-teman? Nah, selain itu, tadi ada elit dari Partai Merah yang diduga ingin menunggangi. Apakah kalian percaya Partai Merah ingin menunggangi, atau bahkan sudah menunggangi, atau bahkan mendanai gitu? Yang mana yang kalian percaya, teman-teman? Coba komen di bawah ya. Dan tadi bagaimana obrolan yang sangat seru, obrolan yang sangat menarik terkait dengan upaya untuk memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya ternyata kebiasaan Partai Merah juga ya senang dengan permusuhan, teman-teman. Bermusuhan dengan PSBY, bermusuhan dengan Pak Jokowi, dan sekarang untuk ketemu dengan Pak Prabowo saja itu susah banget ya, minta ampun teman-teman. Padahal masih sama-sama di Jakarta loh. Susahnya minta ampun ketemunya. Ya saya pikir sih mereka berdua ini mau ketemu antara Pak Prabowo dan Ketua Merah ini. Ya kalau Pak Jokowi sudah tidak bersama Pak Prabowo, iya nggak sih? Gimana sih menurut kalian teman-teman? Ini Partai Merah ini emang agak susah ya kalau dipimpin seorang perempuan ya. Agak pakai perasaan teman-teman kalau perempuan itu ya. Makanya ya upaya pertemuannya selalu gagal. Upaya untuk mempertemukan dua tokoh ini ya juga gagal terus teman-teman. Karena yang satunya ya ada batu sandungan nih ke Pak Prabowo. Jadi agak sulit. Apalagi Pak Prabowo selalu memberikan tempat yang istimewa kepada Pak Jokowi. Ya inilah orang yang mungkin sama-sama saling menghormati, saling menghargai. Bagaimana Pak Prabowo diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Menhan. Kemudian diangkat lagi menjadi Jenderal Bintang 4. Nah ini kan sebuah kehormatan teman-teman. Apalagi ya cita-cita seorang prajurit ya. Kalau bukan Bintang 4 apalagi gitu. Kalau tidak menjadi Menteri Pertahanan apalagi gitu ya kan. Itu yang paling tinggi teman-teman. Dan ya bagaimana upaya-upaya Partai Merah untuk memisahkan Pak Jokowi sepertinya selalu kandas, selalu gagal. Karena semakin Pak Jokowi dan Pak Prabowo dipisahkan, ya semakin mereka mesra teman-teman. Semakin mereka saling merasakan apa ya, sakit yang tidak membekas dan dirasakan oleh seorang sahabat. Ya kalau kata orang-orang sih dua bestie teman-teman ya. Oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.